Hai semuanya, nama saya Magda Safira. Hari ini saya tugaskan menjadi narator dari kelompok 7. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan budaya dalam dunia tari, yaitu tarian tradisional dengan tarian modern. Nah, tari tradisional dan juga tari modern ini adalah dua kategori yang sangat penting dalam dunia tari, yang dimana dari keduanya ini memiliki cerminan perbedaan dari segi teknik, gaya, maupun konteks budaya. Nah, jenis kedua tari ini memiliki perspektif yang berbeda-beda diantaranya, baik dari tradisional maupun tarian modern. Ada nggak sih aspek atau gerakan khusus dari tari tradisional? Ada. Tiap daerah itu pasti ada gerakan pakemnya, namanya gerakan pakem. Tiap daerah itu ada gerakan pakemnya yang tidak bisa diganti atau dirubah sembarangan, tapi bisa dikembangkan, tapi tetap sesuai dengan pakemnya. Jadi beberapa gerakan pakem itu, misalkan dari daerah Betawi itu ada pakemnya A B C D E F G banyak. Tapi bisa dikreasiin, bisa dikembangin, bisa, asal tidak keluar dari pakem. Seiring berjalannya waktu dan karena adanya perkembangan zaman, budaya tari akhirnya mulai berkembang ke arah tari modern. Tari modern atau modern dance adalah bentuk tari yang berkembang di luar dari tradisi klasik atau tradisional. Nah, tari modern ini biasanya tidak terikat pada aturan atau pola gerak yang ketat. Jadi, memungkinkan penari untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih individu dan juga kreatif. Aspek atau gerakan khusus dari modern dance tuh ada? Paling style dance-nya kayak hip hop mungkin, atau sexy dance gitu-gitu sih. Selain dari segi gerakan, perubahan budaya tari juga mengalami perubahan dari sisi musik, yang dimana musik tari tradisional dan modern memiliki karakteristik yang berbeda, yang mencerminkan perubahan dalam budaya seiring berjalannya perubahan waktu. Lagu yang menjadi ciri khas dari tari tradisional itu biasanya lagu kayak gimana? Biasanya kalau tari tradisional tuh biasanya ada gamelan, ada gambus, ada gambang kromong, ada gamelan pun juga macam-macam, ada gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda. Kalau Betawi gambang kromong, kalau Melayu biasanya itu Dance itu. Kalau dari modern dance sendiri, lagunya tuh bisa variasi, bisa ngambil dari barat, Korea ataupun negara lainnya, terus nanti di-mix jadi di-remix gitu. Terus ya udah kita kayak pakai lagu itu. Dengan demikian, tari tradisional memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan dan juga merayakan kekayaan budaya. Melalui apresiasi dan juga pelestarian tari tradisional, jadi kita tidak hanya menghormati warisan budaya kita, tetapi juga memastikan bahwa cerita dan juga nilai-nilai yang membentuk identitas kita akan terus hidup dan diteruskan kepada generasi yang mendatang. Terus menurut kakak, apa tantangan terbesar dalam melestarikan tari tradisional? tantangan terbesarnya ya modernisasi ya. Kan anak sekarang kan banyak yang udah pasti dari TikTok itu udah banyak banget kan, dari sosial media itu udah banyak banget. Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu sulit ya. Kalau dulu kan karena media kurang, jadinya untuk mengenalkan tari tradisional itu masih sulit. Kalau sekarang karena udah banyak sosial media jadi lebih gampang. Cuma gimana caranya supaya anak muda tertarik sama tari tradisional itu sendiri, karena kan di sosial media juga banyak banget saingan-saingan yang dari modern, dari luar-luar, apalagi dari K-pop itu kan juga banyak. Tari modern menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan perubahan dalam budaya, teknologi, dan juga persepsi seni. Nah, berikut ini ada beberapa tantangan utama dalam tarian modern. Yang pertama ada eksperimen dan juga inovasi. Jadi, tari modern ini seringkali melibatkan eksplorasi bentuk dan juga teknik baru yang sulit dipahami atau diterima oleh audiens dari tradisional. Yang kedua ada keterjangkauan dan aksesibilitas. Dengan biaya produksi yang tinggi dan kebutuhan akan teknologi yang canggih, akses dan pertunjukan tari modern ini bisa menjadi terbatas.
Lalu yang ketiga ada konsistensi dan identitas. Tari modern ini cenderung beragam dan berubah-ubah, yang bisa membuat kita sulit untuk menetapkan standar dan identitas yang jelas dalam dunia tari. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana tari modern dipersepsikan dan dihargai. Lalu yang keempat ada dukungan finansial. Jadi banyak kelompok tari modern ini bergantung pada dana hibah, sponsor, dan juga dukungan dari komunitas. Mengamankan pendanaan yang memadai untuk produksi dan pelatihan bisa menjadi tantangan, terutama di era ekonomi kita yang tidak stabil ini. Lalu yang kelima, penerimaan budaya. Tari modern kadang-kadang bisa dianggap terlalu sulit diterima oleh audiens yang lebih konservatif. Mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap eksperimen seni ini membutuhkan upaya pendidikan dan pemasaran yang efektif dan baik. Menghadapi tantangan ini memerlukan kreativitas, adaptabilitas, dan dukungan yang kuat dari komunitas seni dan masyarakat luas. Nah, dari materi yang telah kami paparkan, saya menyimpulkan bahwa tarian tradisional mewakili warisan budaya Indonesia yang dimana melalui gerakan, kostum, dan juga musik khusus. Sedangkan dari tarian modern ini lebih mengekspresikan tentang inovatif kita dan juga kreativitas dari diri kita sendiri tanpa adanya aturan yang ketat. Nah, sekian dari saya. Makasih sudah menyaksikan video ini. Bye!